Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwatu minal jannati manzila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisa wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini setelah sama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah mempertemukan kita di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis silaturahim, di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan semua urusan hidup kita, dan yang paling penting adalah sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, mudah-mudahan Allah juga nanti mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah, menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam kesempatan kali ini saya diamanahi untuk menyampaikan tema implementasi tarbiyah Islamiyah dalam membumikan akhlakul karimah. Agak berat nih ya. Implementasi tarbiyah Islamiyah dalam membumikan akhlakul karimah. Dari tema yang diamanahkan ini ada dua kata yang penting. Yang pertama adalah tarbiyah Islamiyah, dan yang kedua adalah akhlakul karimah. Dari tema ini insya Allah ada tiga hal yang akan kita coba mengupasnya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan tarbiyah Islamiyah dan akhlakul karimah. Kita mulai dari situ dulu, karena dua ini yang menjadi fokus utama dalam pembahasan kita. Apa yang dimaksud dengan at-tarbiyah al-Islamiyah, kemudian apa itu akhlakul karimah. Kemudian yang kedua yang juga akan kita bahas adalah pertanyaan berikutnya, apa hubungan tarbiyah atau pendidikan Islam dengan akhlak? Apa hubungan pendidikan Islam dengan akhlak? Jadi kalau yang pertama adalah apa itu tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam, kemudian apa itu akhlakul karimah. Pertanyaan yang kedua adalah apa hubungan antara pendidikan Islam atau yang sering disebut dengan at-tarbiyah al-Islamiyah dengan al-akhlak al-karimah. Akhlak itu sendiri, hubungannya kira-kira apa? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita mendidik pendidikan akhlak, atau bagaimana cara kita mendidik akhlak mulia, baik pada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Tiga hal itu yang insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini insya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita mulai dari makna at-tarbiyah al-Islamiyah atau yang sering disebut dengan pendidikan Islam. Para ulama kita punya banyak definisi, ya, yang disebut dengan at-tarbiyah al-Islamiyah atau pendidikan Islam itu banyak sekali definisi. Tapi definisi seluruh yang disampaikan oleh para ulama kita itu mengerucut pada satu makna saja. Ya.
kurang lebih kesimpulan dari pembacaan saya terhadap definisi yang disampaikan oleh para ulama kita tentang at-tarbiyah al-islamiyah atau pendidikan Islam itu adalah dia diambil dari kata raba yarbu. Jadi at-tarbiyah diambil dari kata raba yarbu yang artinya bertumbuh dan berkembang. Raba yarbu, tumbuh dan berkembang. Atau tarbiyah itu juga bisa diambil dari kata rabiya yarba. Kalau tadi raba yarbu yang artinya bertumbuh dan berkembang, atau bisa juga diambil dari kata rabiya yarba, artinya dewasa, berubah ya, berubah dari kecil menjadi besar, berubah dari remaja menjadi besar, tumbuh. Itu rabiya yarba. Atau tarbiyah juga bisa diambil dari kata rabba yarubbu. Rabba yarubbu yang artinya menjaga atau juga memelihara. Oke. Nah, dari tiga ini, rabba yarbu, rabiya yarba atau rabba yarubbu yang makna dasarnya adalah tumbuh dan berkembang atau menjaga dan memelihara, maka bisa kita simpulkan bahwa at-tarbiyah al-islamiyah atau pendidikan Islam itu adalah at-taghyir nahwal amsal. At-taghyir nahwal amsal al-qaim alal Islam bima'nahu syamil. Kurang lebih begitu. Apa itu? Proses perubahan manusia, at-taghyir, proses perubahan manusia nahwal amsal, menuju keadaan yang lebih baik. Jadi kalau kita sedang berproses dari satu keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang baik, atau berasal dari keadaan yang sudah baik menuju yang lebih baik lagi, itulah at-tarbiyah al-islamiyah. Itulah proses yang sedang kita lakukan, adalah proses pendidikan. Proses raba yarbu tadi itu, proses berkembang dan bertumbuh. Proses rabiya yarba, berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik, atau proses rabba yarubbu, proses menjaga dan memelihara. Karena at-tarbiyah ini diikuti dengan kata al-islamiyah, at-tarbiyah al-islamiyah, maka proses perubahan seseorang dari keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang lebih baik lagi, al-qaim alal Islam bima'nahu syamil, sesuai dengan ajaran Islam yang menyeluruh. Itu yang penting. Karena ada konsep tarbiyah pendidikan barat kan gitu. Ada konsep pendidikan non-Islam. Nah, kalau ini yang sedang kita bahas adalah at-tarbiyah al-islamiyah. Berarti prosesnya harus merujuk berdasarkan kepada al-qaim alal Islam, berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam yang syamil, yang menyeluruh. Yang dimaksud dengan menyeluruh itu, pendidikan Islam harus menyentuh akal manusia. Pendidikan Islam itu harus menyentuh hati manusia. Pendidikan Islam juga harus menyentuh fisik manusia. Karena tiga hal ini melekat pada diri manusia. Ya, jadi akalnya, kemudian hatinya, dan juga fisiknya. Tentang akal misalnya, pendidikan Islam harus menyentuh akal. Yang dimaksud dengan menyentuh akal itu adalah bagaimana akal yang kita bentuk itu harus melawan kebodohan, atau harus melawan semua kesesatan cara berpikir. Seseorang yang melakukan tarbiyah, melakukan pendidikan Islam, itu harus melawan minimal itu tuh, melawan kebodohan, karena kebodohan lebih dekat kepada kesesatan. Dan yang kedua juga adalah misalnya melawan segala macam bentuk kesesatan berpikir. Itu tentang akal. Kalau tentang hati misalnya, melawan segala macam bentuk kesyirikan. Ya, karena substansi dari tarbiyah al-islamiyah, pendidikan Islam adalah apa tuh? Menegakkan tauhid dan melawan kesyirikan. Ya, jangan sampai orang yang sudah dididik dalam Islam, orang yang sudah mengenal Islam masih datang ke dukun misalnya. Tidak bisa tuh. Masih percaya kepada suara-suara burung. Berarti ada yang mati. Atau kupu-kupu masuk rumah. Dianggap akan ada tamu. Itu ya. Padahal ya karena rumah kita terbuka. Dan akhirnya tamu itu, kupu-kupu itu akhirnya masuk. Ya. Atau mengaitkan kesialan dengan angka-angka tertentu. Angka 15, angka 13, angka sekian, dan begitu seterusnya. Atau meyakini ada penguasa di alam raya ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kalau datang ke pantai selatan, yang ditakuti adalah siapa itu? Ya itu, Nyi Roro Kidul gitu, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Jadi dia harus menyentuh akal, harus menyentuh hati, ya, melawan kesyirikan dan menegakkan tauhid, sekaligus juga mampu melawan bisikan-bisikan syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Begitu juga dengan fisik, harus menyentuh sisi fisiknya. Bagaimana seorang muslim yang dididik dalam Islam, yang dibina dalam Islam, dia harus mempunyai konsep dan mempraktekkan sehat badan. Bukan hanya sehat, tapi kuat badan. Bukan hanya sehat dan kuat, tapi dia juga berkewajiban menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Jadi poin besarnya adalah, tarbiyah al-islamiyah yang sedang kita bahas ini adalah proses perubahan seseorang menuju sesuatu yang lebih baik. Proses perubahan seseorang menuju keadaan yang lebih baik. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menuju lebih baik lagi sesuai prinsip dan nilai-nilai Islam yang menyeluruh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau itu tentang tarbiyah, sekarang kita membahas tentang al-akhlaq al-karimah. Ya. Apa itu akhlak? Akhlak itu, saya kutipkan pendapat Al-Imam Ibnu Miskawai. Akhlak itu adalah halun lin nafs da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyah. Apa itu? Kalau kita sederhanakan, menurut Ibnu Miskawai, halun lin nafs da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyah adalah kondisi jiwa yang melahirkan perbuatan. Jadi dia berasal dari jiwa. Kondisi jiwa yang melahirkan perbuatan tanpa pikiran dan tanpa perencanaan. Ya, kondisi jiwa yang melahirkan perbuatan tanpa pikiran dan tanpa perencanaan. Jadi yang disebut dengan akhlak itu adalah perbuatan yang apa itu namanya? Kalau tanpa perencanaan dan tanpa pikiran, spontanitas. Jadi senyumnya seseorang kepada orang lain itu tidak lagi didahului dengan pikiran atau perencanaan. Oh, nanti saya kalau di masjid ketemu orang, saya senyum. Kalau dibilang assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Kalau masih begitu bagus, tapi itu belum menjadi akhlak. Karena akhlak itu adalah perbuatan spontanitas tanpa didahului oleh pikiran dan tanpa didahului oleh perencanaan. Ya, kalau ada orang yang menyapa kita misalnya, assalamualaikum Pak, Bu, mau kemana? Itu kan otomatis kita menyambutnya kan, meresponnya dengan senyum misalnya. Kalau dengan langsung senyum, waalaikumsalam, senyum, menundukkan kepala sebagai rasa hormat. Kemudian wajah kita berseri-seri karena ketemu dengan saudara kita. Kalau itu dilakukan dengan spontan, maka itulah akhlak. Tapi kalau assalamualaikum Pak, mau kemana? Oh, sebentar. Saya pikirkan dulu. Saya mau itu masih bagus tuh. Karena merencanakan sesuatu yang baik gitu ya. Tapi kalau masih begitu, berarti belum menjadi akhlak. Gitu ya. Datang ke majelis ilmu. Nanti di majelis ilmu saya akan begini, saya akan begitu, saya akan begini, saya akan begitu. Saya akan jaga sikap, saya akan jaga perilaku, saya akan jaga perkataan, saya akan menghormati yang lain, itu bagus. Tapi masih didahului oleh pikiran dan perencanaan, belum melekat pada tubuh kita. Kalau sudah melekat pada tubuh kita, kalau sudah menjadi hiasan harian kita, baik pada perkataan maupun perbuatan, itulah yang disebut dengan akhlak. Kalau belum, ya masih belum menjadi akhlak. Walaupun itu bagus karena merencanakan sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang mulia, dari sini berarti akhlak itu bisa al-akhlak al-karimah, kebiasaan atau perilaku dan kebiasaan yang baik, atau sebaliknya bisa al-akhlak al-madmumah, akhlak yang tercela. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, berarti tema kita implementasi tarbiyah Islamiyah dalam membentuk akhlak yang mulia, al-akhlakul karimah. Pertanyaannya adalah, kalau tadi kita ngomongin tentang akhlak, ternyata di dalam Islam, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam Islam itu ada 4 akar akhlak yang mulia. Ya,
Jadi kalau kita sebut akhlak dalam diri kita, dalam bayangan kita, apa yang kebayang? Akhlak mulia, apa yang kebayang? Hah? Sopan santun, oke bagus. Sopan santun. Selain sopan santun apa? Yang terbayang ketika kita disebut akhlak yang mulia. Sopan santun. Terus apa lagi, Pak? Berkata lemah lembut, menghargai orang lain dan begitu seterusnya. Betul, itu seluruhnya adalah akhlak. Tetapi ternyata di dalam Islam, akhlak yang tadi Bapak sebut, Ibu sebut, sopan santun, berkata jujur, menghargai orang lain dalam sikap dan dalam perilaku dan dalam perkataan dan begitu seterusnya. Ya, seluruh akhlak yang mulia itu di dalam Islam dasarnya hanya 4. Kalau kita memiliki 4 dasar akhlak ini, maka 4 ini akan menurunkan akhlak-akhlak yang lain. Mari kita bahas. Yang pertama adalah disebut oleh para ulama kita, termasuk Al-Imam Al-Ghazali, dan kemudian diikuti oleh para ulama yang lain dengan beberapa redaksi yang mungkin sedikit berbeda, tapi poinnya sama. Yang pertama, akhlak mulia itu, asas dasar akhlak yang mulia itu yang pertama adalah al-hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu mungkin bisa kita artikan kebijaksanaan. Atau hikmah itu bisa kita artikan juga kematangan jiwa, kebijaksanaan atau kematangan jiwa. Hikmah itu disebut oleh para ulama kita adalah ma'rifatu asraril asya. Ma'rifatu asraril asya. Apa tuh? Mengetahui rahasia di balik sesuatu. Itu hikmah, mengetahui rahasia di balik sesuatu. Misalnya begini, hikmah puasa diantaranya adalah menyehatkan badan. Kan disebut hikmah puasa diantaranya menyehatkan badan, gitu kan? Berarti hikmah puasa itu sama dengan rahasia di balik puasa adalah, gitu kan? Menyehatkan badan, gitu ya. Nah, hikmah itu berarti pengetahuan tentang rahasia di balik sesuatu. Nah, dari hikmah ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau orang memiliki hikmah, kebijaksanaan, bisa mengukur sesuatu ini, rahasianya adalah itu, sesuatu ini akibatnya adalah itu, dan begitu seterusnya, maka dia akan menjaga dirinya dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Misalnya, seseorang karena hikmah, seseorang bisa menahan marahnya. Ya, karena hikmah, seseorang bisa menahan marah. Karena dia tahu kalau saya marah, mulut saya akan keluar apa itu misalnya hewan, ya, kata-kata kotor tuh keluar semua nama-nama hewan kalau marah. Atau kalau saya marah, mungkin tangan saya akan menzolimi orang lain, gitu ya, dan begitu seterusnya. Karena itu dia menahan marahnya. Jadi seseorang yang bisa menahan marahnya karena ada hikmah. Seseorang yang tidak buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena pada dirinya ada hikmah. Dia tahu setelah saya buang sampah sembarangan, dia akan mengendap di satu tempat, apalagi dibuangnya di sungai, dia akan mengotori sungai, bahkan dia akan menyumbat sungai, bahkan dia akan membanjir, dan begitu seterusnya. Itu hikmah, ada kebijaksanaan. Dia bisa mengukur setelah apa yang dia lakukan akan terjadi 1, 2, 3, dan begitu seterusnya. Dari hikmah ini juga, misalnya, seseorang berlaku lemah lembut. Ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, misalnya. Kalau Nabi Muhammad itu keras dan tidak lemah lembut, semua akan lari darinya. Karena itu Nabi Muhammad wajib baginya adalah lemah lembut. Ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Nabi Muhammad itu lintalahum, layyin, lemah lembut. Nabi Muhammad itu berkata tidak menyakiti, tidak merendahkan, dan begitu seterusnya. Kenapa ada orang yang begitu tuh? Karena dia punya hikmah. Dia bisa mencerna, dia bisa mengkira-kira, kalau saya kasar, orang akan menjauh. Kalau orang kasar kepada saya, orang akan melihat, oh ternyata orang yang sering sholat juga bisa kasar. Yang buruk adalah Islamnya itu, jadi. Dan begitu seterusnya. Itu hikmah. Ya. Yang pertama hikmah, yang kedua adalah asy-syaja'ah. Syaja'ah itu artinya keberanian. Dasar akhlak mulia setelah al-hikmah adalah asy-syaja'ah. Syaja'ah itu adalah
keberanian. Dari syaja'ah ini seseorang bisa bertanggung jawab. Dari syaja'ah ini, keberanian, seseorang bisa sabar. Ya kan? Dari keberanian ini seseorang bisa amar ma'ruf nahi munkar. Dari keberanian ini seseorang mau jujur, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi semua akhlak yang baik ya juga bisa diambil dari akhlak asalnya. Akhlak asalnya adalah asy-syaja'ah, keberanian. Dia mau berkata jujur, itu karena keberanian. Dia mau sabar, ya, melakukan sesuatu dengan penuh sabar. Kenapa? Karena keberanian. Kalau dia tidak berani untuk sabar, dia tidak akan bisa melakukan itu. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Yang ketiga, setelah hikmah, kemudian asy-syaja'ah adalah al-iffah. Iffah itu apa, Bapak Ibu? Iffah itu menjaga kehormatan.